Long Hao Chen tidak tahu bahwa Yang Hoyu memiliki sejarah yang begitu mulia. Meskipun begitu, dia bisa merasakan ancaman besar darinya dan tidak merasa percaya diri bisa mengalahkan kesatria tua ini. Tiba-tiba, sebuah simbol muncul di depan Long Hao Chen berkilau dalam warna emas. Dan selanjutnya sosok besar muncul seketika. Sosok ini memiliki sepasang sayap besar yang membentang dan seluruh tubuhnya berwarna emas. Seketika dia muncul, esensi cahaya semakin padat yang menyebabkan titik cahaya bintang yang semula muncul menghilang dalam lingkup cahaya ini. Dewa Unicorn. Yang Hoyu terkejut ketika melihat binatang yang berdiri di depan Long Hao Chen. Dalam legenda, beberapa binatang dikenal sebagai tunggangan untuk para kesatria, dan kesatria yang memiliki tunggangan seperti itu diberi nama khusus. Pada peringkat pertama, itu adalah kesatria Dewa Naga. Yang kedua, kesatria Dewa Unicorn. Sedangkan yang ketiga, itu adalah para kesatria yang memiliki tunggangan seekor naga. Dewa Unicorn berada pada peringkat nomor 2 untuk dorongan dan kemuliaan besar yang mereka berikan kepada seorang kesatria. Long Hao Chen segera naik di atas punggung Dewa Unicorn. Dewa Unicorn sendiri sudah tidak muncul selama bertahun-tahun. Itu telah lama hilang dari Sheng Modalu. Tidak ada yang membayangkan Long Hao Chen benar-benar akan memanggil tunggangan seperti itu untuk membantunya dalam pertempuran. Setelah beberapa saat terkejut, penampilan Yang Hoyu dengan cepat kembali normal. Tetapi dia tidak segera melakukan penyerangan, malah berkata kepada wasit di luar arena. "Wasit, aku punya permintaan. Karena binatang ajaibku dapat berubah menjadi senjata, maka di sini aku pasti akan diuntungkan. Oleh karena itu, izinkan Long Hao Chen menggunakan senjatanya juga." Setelah kalimatnya berakhir, itu langsung mengejutkan semua orang yang hadir. Meskipun sepenuhnya menyadari bahwa Long Hao Chen telah memanggil Dewa Unicorn, peringkat nomor 2 di antara tunggangan kesatria, Yang Hoyu secara tidak terduga masih meminta untuk mengizinkannya menggunakan senjata. Di sisi pasukan Secerca Harapan, Lin Xin dengan tidak senang berkomentar. Bukankah kesatria tua ini terlalu percaya diri? Mungkinkah dia tidak melihat domain Dewa Cahaya sebelumnya? Di sisi lain, Long Tianjing yang mendengarnya menjawab sambil tersenyum. Anak muda yang percaya diri memang hal yang baik, tetapi jangan terlalu percaya diri. Bahkan jika Long Hao Chen luar biasa, aku tidak yakin dia bisa menang melawannya. Apakah kalian tahu, ayah Long Hao Chen, kesatria ilahi Long Xingyu, juga banyak belajar darinya. Dan kultivasinya saat ini sudah mencapai tingkat keempat dari langkah ke-9. Mendengar Long Tianjing mengatakan itu, semua anggota pasukan Secerca Harapan juga sangat terkejut. Long Hao Chen sedang menghadapi lawan yang sangat kuat. Mereka semua tahu kultivasi Long Hao Chen masih berada di tingkat kedua dari langkah ke-9. Apakah dia masih bisa mengalahkannya? Di luar arena, Chen Jidian berkata dengan keras, Long Hao Chen secara khusus diizinkan untuk menggunakan senjata. Mendengar dia mengatakan itu, beberapa petinggi yang sedikit lebih muda merasa tidak mengerti. Tetapi para veteran yang lebih tua memperhatikan Yang Hoyu dengan penuh perhatian. Bahkan mereka yang belum pernah bertemu dengannya telah mendengar semua ceritanya. Setelah Yang Hoyu mendapatkan persetujuan dari Chen Jidian, dia mengangguk kepada Long Hao Chen. "Hao Chen, kamu dapat menggunakan senjatamu." Di depannya, Long Hao Chen segera menjawab, "Terima kasih, senior." Tidak menunggu lama, dua pedangnya muncul di masing-masing tangan. Tidak lupa dia juga memakai armor emas miliknya. Melihat Long Hao Chen yang sudah lengkap, Yang Hoyu tanpa sadar sedikit mengaguminya. "Mohon berikan ajaranmu, senior." Suara Long Hao Chen terdengar yang tampaknya dia sudah siap. Di sana, Yang Hoyu mengangguk dan kemudian menjawab, "Baiklah, mari kita mulai." Setelah kata-kata ini selesai diucapkan, cahaya keemasan segera menyebar ke seluruh tubuh Long Hao Chen dan selanjutnya cahaya itu juga menyebar ke seluruh arena. Di sisi lain, tubuh Yang Hoyu juga melepaskan kilau keemasan yang serupa. Dengan tubuhnya sebagai pusat, sejumlah besar udara di sekitarnya berubah menjadi bintang.
seolah-olah dia sedang berdiri di tengah-tengah langit berbintang. Fluktuasi energi spiritual yang dibawa bertabrakan dengan domain Dewa Cahaya milik Long Hao Chen. Dua domain saling bertabrakan. Di satu sisi ada cahaya emas yang sangat murni, sedangkan di sisi lain ada langit berbintang yang tak terbatas. Yang Houyu kembali berkata dengan suara tenang, "Long Hao Chen, dengan tingkat dan pemahaman domainmu, seharusnya kamu takkan mampu untuk melawan." Mengatakan itu, Yang Houyu tetap tidak bergerak, mengangkat pedang dan mengarahkannya ke depan. Dan pada detik berikutnya, sebuah cahaya emas lurus melesat ke arah Long Hao Chen. Menghadapi serangan seperti itu, Long Hao Chen tampak sangat tenang. Dia segera mengganti pedang di tangan kiri dengan perisai siput ilahi untuk menahan serangan tersebut. Suara dentang terdengar ketika cahaya lurus menabrak perisai. Seketika, cahaya kemasan warna-warni pada perisai membesar, dan sementara itu, cahaya terang berdenyut dari jantung abadi miliknya. Domain Dewa Cahaya berubah menjadi lingkaran-lingkaran cahaya emas. Ketika cahaya bintang secara bertahap melemah, tubuh Long Hao Chen ditekan pada penghalang. Sungguh pukulan yang sangat kuat. Untuk menahan cahaya bintang ini, Long Hao Chen harus mengerahkan hampir semua kekuatannya. Dia tidak menyangka kekuatan Yang Houyu benar-benar mencapai level seperti itu. Yang Houyu tersenyum tipis saat dia berkata, "Sangat bagus, bahkan belum menunjukkan kekuatan penuhmu. Aku ingin tahu sampai mana batasmu." Pedangnya kembali diangkat, dan sebuah cahaya bintang yang tampak sempurna kembali ditunjukkan kepada Long Hao Chen. Melihat serangan itu sekali lagi, wajah Long Hao Chen membeku. Sedangkan Dewa Unicorn di bawahnya mengeluarkan suara nyaring. Pada tubuhnya, cahaya emas semakin kuat dan segera dialirkan pada tubuh Long Hao Chen. Setelah mendapatkan dorongan dari Dewa Unicorn, seluruh tubuh Long Hao Chen diresapi dengan warna pelangi. Pada detik berikutnya, sebuah fenomena tiba-tiba mempengaruhi fluktuasi domain Dewa Cahaya, dan itu tiba-tiba meningkat. Cahayanya yang terang menyebar langsung dikurangi sehingga 10 meter. Sementara itu, penyempitan dari domain Long Hao Chen telah membuat skala domain bintang di dalam stadion meningkat. Dari kelihatannya, Long Hao Chen tampak sangat ditekan. Tetapi, ketika serangan cahaya bintang bersentuhan dengan domain Dewa Cahaya, itu seketika berhenti dan menghilang secara perlahan. Serangan telah dihilangkan. Sekarang giliran Long Hao Chen yang menyerang. Pedang Arya Sang Dewi Cahaya diayunkan dan sebuah bayangan cahaya emas melesat ke depan. Melihat serangan itu, wajah Yang Houyu terlihat muram untuk pertama kalinya. Dengan mengangkat pedangnya, cahaya bintang di dalam domain bintang semuanya menyala sekaligus. Selanjutnya, sebuah proyeksi pedang muncul diarahkan pada serangan Long Hao Chen. Kedua serangan saling bertabrakan dan berhenti di udara. Dan setelah beberapa saat, ledakan besar terjadi. Kedua serangan hancur dan secara mengejutkan, serangan dari Long Hao Chen yang hancur tidak menghilang begitu saja, tetapi itu kembali memasuki domainnya sendiri. Saat ini, semua ahli yang menyaksikan semuanya sangat terkejut. Bahkan Li Zhengzi yang pemahaman elemennya sangat tinggi juga mengalami kesulitan untuk memahami apa yang terjadi dalam tabrakan sebelumnya. Mungkin hanya Chen Yidian yang legendaris yang memiliki petunjuk tentang apa yang terjadi. Wajahnya sekarang tampak penuh dengan kekaguman. Yang Houyu tidak terus melancarkan serangan, tetapi melihat ke arah Long Hao Chen dengan tatapan bertanya, "Bagaimana kamu melakukannya? Dengan kultivasi dan pemahamanmu, seharusnya tidak mungkin bisa menahan di depan domain bintangku." Seperti yang terlihat, mereka tampak terus bergerak, tetapi pada kenyataannya, itu sepenuhnya merupakan tabrakan antara dua domain mereka. Dan dalam tabrakan domain ini, Yang Houyu yang akhirnya mengambil langkah pertama untuk mundur. Meskipun tidak ada pemenang yang muncul, Yang Houyu tampak menderita sedikit kerugian. Long Hao Chen sedikit tersenyum saat dia berkata, "Senior, domainmu memang sangat kuat, tetapi cahaya bintang tetaplah cahaya. Domain Dewa Cahayaku dapat mempengaruhi semua cahaya.
Dapat dikatakan, sebelumnya aku memakai elemen di dalam domainmu untuk melawanmu. Mendengar itu, Yang Hoyu menunjukkan ekspresi terkejut, perlahan dia mengangguk. Sungguh domain Dewa Cahaya yang kuat. Tetapi bukankah domainmu baru saja diaktifkan? Jika ingin melawan domain bintangku, maka kamu perlu lebih banyak. Baiklah, aku akan meningkatkan tekananku. Yang Hoyu benar-benar memiliki sikap seorang senior yang memberi bimbingan kepada seorang junior. Dan Long Hao Chen juga memiliki ekspresi yang semakin hormat di wajahnya. Yang Hoyu mengangkat pedangnya sekali lagi dan berkata dengan suara yang dalam, "Aku akan mulai menampilkan teknik domainku selanjutnya. Ini disebut ledakan langit berbintang. Berhati-hatilah dan tunjukkan semua kemampuanmu." Mengatakan itu, Yang Hoyu mengarahkan pedangnya ke sebuah bintang. Dan kemudian, bintang itu menyala sepenuhnya dengan cepat melesat ke arah Long Hao Chen. Menghadapi serangan ini, Long Hao Chen memasang pedang Arya di depan dengan lingkaran cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sana. Selanjutnya, dia mengarahkan pedang Arya ke depan untuk mengarahkan lingkaran cahaya sebelumnya untuk menyelimuti bintang yang masuk. Kecepatan terbang bintang itu terus meningkat, dan ketika itu terlihat akan memasuki domain Dewa Cahaya, lingkaran cahaya yang dipandu oleh pedang Arya datang menemuinya, dan segera menghentikan pergerakannya. Tetapi seketika, situasi yang tidak terbayangkan terjadi. Bintang yang melambat itu tiba-tiba membeku, mengeluarkan semua cahaya di dalamnya, dan saat itu juga bintang itu tiba-tiba meledak. Ledakan dahsyat bergema, tidak hanya di seluruh stadion, tetapi bahkan mengguncang seluruh kota suci. Dan pada ledakan itu, penghalang stadion berguncang dengan hebat. Dan tepat pada saat ini, Chen Jidian segera merespon suara yang serius terdengar, ketika bola emas tiba-tiba muncul di atas penghalang yang akhirnya menghentikan penghalang dari kehancuran. Di dalam arena, Long Hao Chen dan Dewa Unicorn segera terlempar karena efek ledakan bintang tersebut. Mengambang di udara, Long Hao Chen mengeluarkan percikan darah, sedangkan domainnya hampir hancur dalam guncangan yang hebat. Kekuatan dari ledakan ini benar-benar sangat menakutkan. Apakah itu kekuatan dari teknik domain? Long Hao Chen saat ini penuh dengan keterkejutan yang dalam. Dia tidak pernah berharap domain dari Yang Hoyu benar-benar mencapai tingkat kekuatan yang begitu mengerikan. Akan tetapi, Long Hao Chen tidak berkecil hati. Malah justru sebaliknya, sesuatu yang sepertinya terbangun dari tubuhnya di depan tekanan besar ini. Dengan menarik napas dalam-dalam, menatap Yang Hoyu yang jauh, penampilan Long Hao Chen menjadi lebih tenang dari sebelumnya. Mengangkat kedua pedang dan disatukan di atas kepalanya, dan ketika dua pedang ilahi bergabung, sebuah kilatan cahaya putih yang mengerikan melonjak keluar yang tampak seperti pilar cahaya. Pada saat itu, Yang Hoyu terlihat terkejut untuk pertama kalinya melihat perubahan dari Long Hao Chen. Memang, ketika Long Hao Chen menggabungkan dua pedang, itu memicu semacam evolusi dari domain Dewa Cahaya miliknya. Domain putih bersinar dengan perasaan kehidupan dan juga penciptaan. Kemudian, dengan lambaian tangan Yang Hoyu, kali ini dua bintang datang terbang ke arah Long Hao Chen. Jika kedua bintang ini meledak, kekuatan yang dihasilkan pasti meningkat beberapa kali lipat. Cahaya putih beredar dengan bebas. Ketika domain Dewa Cahaya Long Hao Chen tiba-tiba memperlambat kecepatannya. Lonjakan demi lonjakan cahaya memanjang, segera membentuk dua pita di depan dua cahaya bintang. Secara mengejutkan, Yang Hoyu merasa dia telah kehilangan kendali atas domainnya sendiri. Dia tidak berharap evolusi dari domain Long Hao Chen benar-benar dapat menetralkan teknik domainnya seperti itu. Sampai pada titik ini, dia menyadari bahwa dia telah meremehkan pemuda di depannya. Dengan suara keras, dia kembali berkata, "Sungguh kekuatan kehidupan dan penciptaan. Maka aku akan menunjukkan serangan terakhir dari domainku." Berbicara demikian, Yang Hoyu perlahan mengangkat tangannya ke atas. Bintang-bintang di sekitarnya berkumpul dan membentuk sebuah armor yang sangat cantik. Domain berubah menjadi armor. Dengan kata lain, domainnya merupakan tubuhnya sendiri. Tidak berhenti hanya di situ, Yang Hoyu segera mengayunkan pedangnya ke depan.
Serangan aneh pedang cahaya bintang melintasi jalan menuju ke arah Long Hao Chen. Itu benar-benar tidak terhentikan oleh domain Dewa Cahaya. Serangan pedang cahaya bintang berjalan dengan kecepatan yang sangat lambat. Tetapi tekanannya yang besar menyebabkan armor Long Hao Chen bahkan menunjukkan retakan. Armor tingkat epik ini sebenarnya tidak mampu menahan tekanan seperti itu. Dewa Unicorn juga menunjukkan ekspresi sedih. Di bawah tekanan besar seperti itu, kepalanya ditundukkan dengan paksa, dan cahaya suci yang tersebar menjadi jauh lebih lemah. Bisa dikatakan, semua proses dalam pertarungan ini, Yang Hongyu hanya memberikan arahan kepada Long Hao Chen demi meningkatkan pengalamannya. Serangan pedang cahaya bintang sudah semakin dekat, tetapi Long Hao Chen masih belum menunjukkan responnya. Melihatnya, Yang Hongyu bergumam, "Mungkin harapanku terlalu tinggi pada anak ini. Sekarang, aku ingin tahu apa yang akan kamu lakukan." Tekanan besar mulai menyebabkan mulut dan hidung Long Hao Chen mengeluarkan darah. Dan jika ini terus berlanjut, hidupnya pasti akan terancam. Dan tepat ketika Yang Hongyu berpikir untuk menghentikan serangannya, dia tiba-tiba melihat mata Long Hao Chen. Dari sana, terlihat dia tampak belum menyerah. Ini adalah reaksi pertama dari Yang Hongyu, dan tepat pada saat ini, dia melihat kilatan ungu di matanya dan juga 9 garis ungu tampak muncul di dahinya. Sama seperti sebuah gelombang, lingkaran keunguan muncul dari belakang Long Hao Chen, langsung mengubah domain Dewa Cahaya Putih menjadi warna ungu keemasan. Aura kehidupan dan ciptaan menghilang seketika. Itu digantikan oleh kekuatan penghancur yang sangat mengerikan. Sebuah sosok ilusi muncul dari belakang, yang tampak memiliki 6 kepala dengan tubuh yang sangat besar. Benar, Hao Ye telah datang pada situasi krisis ini. Dan setelah kemunculannya, dia meraung dengan keras yang bergema di seluruh stadion. Yang mengherankan, dari raungan ini, sebuah aura ungu kemasan tersebar dan menghentikan jalannya serangan pedang cahaya bintang. Bahkan dari sana dapat terlihat aura ungu itu menelan bintang-bintang yang ada di sana. Tidak hanya di situ, Long Hao Chen juga telah mengayunkan pedangnya ke depan. Dan ketika pedangnya bersentuhan dengan serangan pedang bintang, secara mengejutkan di tengah suara yang bergema, serangan pedang cahaya bintang terbelah seketika. Berbanding terbalik dengan armor ungu keemasan yang muncul pada tubuh Long Hao Chen, armor pada tubuh Yang Hongyu dan kedua pedangnya tampak menghilang. Bahkan dari raungan Hao Ye sebelumnya, itu telah memutuskan koneksi antara dia dengan binatang tunggangannya. Dari sana, dia juga merasakan perasaan ketakutan. Sebagai binatang mitologi nomor 1 dari tipe langit berbintang, ini merupakan pertama kalinya perasaan ini terjadi. Sejak awal pertempuran, Long Hao Chen terus-menerus di bawah tekanan. Dan sekarang situasinya sudah berubah, secara refleks memanfaatkannya untuk melancarkan serangan. Dengan cepat, Long Hao Chen segera melesat ke depan, mengarahkan pedangnya yang tampak sangat menakutkan. Menghadapi serangan dari Long Hao Chen, Yang Hongyu memang pantas mendapatkan reputasinya. Meskipun sempat terpisah dari tunggangannya hanya untuk sepersekian detik dan domain bintangnya sedikit melemah, dia masih segera merespon serangan itu. Pedang di tangannya kembali muncul, dan kemudian melakukan gerakan yang sama dengan Long Hao Chen. Dia maju ke depan untuk bertemu dengannya. Tabrakan ini memang tampak sangat sederhana, tetapi itu menyebabkan perubahan besar pada ekspresi wajah Chen Jidian. Dia berdiri dan kemudian berteriak dengan keras. Semuanya gunakan kekuatan penuh untuk mempertahankan penghalang. Tabrakan itu sebenarnya berisi kekuatan penuh dari keduanya. Itu benar-benar sudah melebihi kekuatan level domain. Mereka sepertinya sudah lupa bahwa ini hanyalah sebuah pertandingan. Dan jika penghalang itu hancur, mungkin nyawa seluruh penonton akan dalam bahaya. Menjadi wasit utama, bagaimana dia bisa membiarkan situasi seperti itu terjadi? Dan ketika mendengar teriakan keras dari Chen Jidian, para petinggi dari 6 kuil hampir semuanya bereaksi tanpa ragu-ragu. Meskipun penghalang pertahanan dari stadion menutupi area yang sangat luas, saat ini semua ahli dari 6 kuil langsung memperkuatnya ke tingkat yang sangat tinggi. Sebuah guncangan dapat dirasakan ketika ledakan besar terjadi.
Pada seluruh arena, di dalamnya sudah dipenuhi dengan segudang cahaya yang mengalir dengan setiap warna. Long Hao Chen dan Yang Houyu benar-benar tenggelam dalam cahaya yang luar biasa itu. Semua orang bisa merasakan kekuatan menakutkan yang melonjak dari dalam penghalang. Membiarkannya meledak akan menyebabkan kerusakan parah menyebar. Beberapa retakan juga mulai terbentuk yang tampaknya sudah tidak kuat lagi untuk menahan ledakan. Tetapi pada saat ini, cahaya kemasan muncul di atas arena dan segera menutupi seluruh penghalang. Dan setelah beberapa saat, guncangan akhirnya berhenti. Dari sana terlihat sebuah pagoda transparan yang berkedip dalam cahaya kemasan. Pagoda 7 lantai itu tampak sangat besar untuk menutupi permukaan stadion serta seluruh penghalang pertahanan. Di sampingnya, Chai-Er terlihat ada di sana melayang di udara. Dan setelah semua ledakan sudah berakhir, dengan lambaian tangan kanannya, ukuran dari menara keabadian tiba-tiba menyusut dan masuk ke dalam liontin abadi. Sekarang, tatapan semua orang kembali tertuju ke dalam arena. Saat ini, kabut tebal menutupi arena. Para petinggi dari 6 kuil telah berkumpul kembali satu persatu. Dengan banyak orang melihat Chai-Er di sana. Tanpa penindasan sebelumnya dari menara keabadian, mungkin seluruh stadion akan benar-benar hancur. Dan setelah beberapa saat, kabut tebal secara perlahan menghilang, menampilkan keadaan yang terlihat sangat kacau. Di tengah-tengah arena, terdapat lubang yang sangat besar dengan Long Hao Chen dan Yang Houyu berdiri di atas 2 bidang yang masih utuh. Long Hao Chen berlutut di tanah dengan pedang untuk menopang tubuhnya. Jejak darah juga terlihat mengalir dari mulutnya. Sedangkan di sisi lain, Yang Houyu juga terlihat sangat menyedihkan. Rambutnya berantakan dan armor pada tubuhnya sudah menghilang. Aku mengaku kalah. Suara ini datang dari keduanya yang diucapkan hampir bersamaan. Mendengar itu, Chen Jidian memasang pandangan bertanya. Tanpa memberi waktu bagi Long Hao Chen untuk menjelaskan, Yang Houyu terlebih dulu berkata, "Meskipun aku lebih unggul, tetapi pemulihan energimu lebih cepat dariku. Jadi, aku menyerah. Karena jika dilanjutkan, aku pasti akan kalah." Setelah mengatakan ini, dia segera pergi keluar dari arena. Long Hao Chen tampak sangat heran. Dia tahu Yang Houyu bertindak dengan sengaja. Dia sebenarnya adalah pihak yang kalah. Semua kemampuan yang dia miliki sudah dia keluarkan. Jika Yang Houyu menyerang dengan seluruh kekuatannya sejak awal, dia pasti sudah kalah. Kesenjangan kekuatan antara Long Hao Chen dan Yang Houyu masih cukup besar. Tetapi pertempuran ini telah memberinya sebuah pemahaman. Saat ini, penampilan Chen Jidian dipenuhi dengan kepuasan dan kejutan yang menyenangkan. Dia mengangguk kepada Long Hao Chen, kemudian berkata dengan suara keras. Long Hao Chen memenangkan pertandingan, dan dia berhak maju ke babak selanjutnya. Karena stadion mengalami kerusakan, maka pertandingan hari ini akan dihentikan. Dan kompetisi akan dilanjutkan di hari berikutnya. Jika pertarungan Long Hao Chen dengan Qiu Yanghao bisa dikatakan membuatnya menjadi titik fokus perhatian, pertarungannya dengan Yang Houyu memberinya pencapaian terbesar. Meskipun tidak ada yang bisa melihat dengan jelas tabrakan terakhir, Long Hao Chen sudah menunjukkan kekuatannya kepada seluruh penonton. Pemuda ini telah meyakinkan mereka dengan kekuatannya. Berjalan keluar dari arena, Long Hao Chen menyusul Yang Houyu dan membungkuk hormat padanya. "Kakeyang, terima kasih atas bantuanmu." Di sana, Yang Houyu tersenyum dan kemudian menjawab, "Bukan aku yang membantumu, tetapi kamu berhasil melakukannya sendiri. Kamu merupakan anak muda paling berbakat yang pernah aku temui. Mulai saat ini, aku menyerahkan kuil kesatria serta seluruh aliansi kepadamu. Sekarang, jika kamu punya waktu, bisakah ikut denganku? Ada beberapa hal yang ingin aku bicarakan kepadamu." Mendengarnya, Long Hao Chen segera mengangguk setuju. Di sana, Yang Houyu diam-diam memimpin Long Hao Chen keluar dari stadion. Yang Houyu membawa Long Hao Chen ke tempat yang familiar, yaitu menara misi pasukan pemburu iblis. Karena kompetisi kuil, tempat ini benar-benar kosong. Yang Houyu membawa Long Hao Chen menuju lantai atas menara. Dan tepat setelah di sana, Long Hao Chen sangat terkejut karena sudah ada orang yang menunggu di sana. Dengan suara rendah,
dia kemudian bertanya, "Senior Chen, Anda juga ada di sini." Orang ini merupakan wasit kompetisi yang dia kenalnya. Itu merupakan Chen Jidian. Di sana Chen Jidian tertawa dan kemudian menjawab, "Saudara Yang terus mengawasiku sebelum kalian pergi. Jadi bagaimana aku tidak penasaran?" Mendengar itu, Yang Hoyu menjawab dengan tidak senang, "Saudara Chen, perhatikan kata-katamu di depan seorang anak muda." Chen Jidian tertawa. "Apa yang kamu ingin aku perhatikan?" Memalingkan pandangannya pada Long Hao Chen, dia kembali berkata, "Hao Chen, penampilanmu benar-benar luar biasa." Mendengarnya, wajah Long Hao Chen memerah dan kemudian menjawab, "Sebenarnya aku yang kalah. Kakek Yang membiarkan aku menang dengan sengaja." Di depan, Chen Jidian menggelengkan kepalanya. "Jangan berkecil hati seperti itu. Bagaimanapun, kamu masih sangat muda. Jika kamu diberi cukup waktu, mungkin kamu dapat melampaui kakek Yang dan juga aku." Di sampingnya, Yang Hoyu mengangguk. "Itu memang benar. Aku belum pernah melihat anak muda yang berbakat sepertimu." Chen Jidian kembali berkata, "Saudara Yang, asal kamu tahu, aku sudah mengawasi anak kecil ini sejak 10 tahun yang lalu. Aku melihat potensi besar pada dirinya. Aku menyuruhnya untuk berlatih dengan keras supaya dia bisa mewarisi gelar pembunuh iblis. Tetapi, apakah kamu tahu apa yang dia katakan saat itu? Dia berkata jika suatu hari dia menjadi pasukan bergelar, dia tidak mau disebut pasukan pembunuh iblis, melainkan pasukan secerca harapan. Aku sudah hidup selama lebih dari 300 tahun, tetapi aku tidak pernah menyangka suatu hari akan dikejutkan oleh seorang anak berusia 15 tahun. Aku tidak tahu apakah di dalam hidupku dapat melihat umat manusia berdiri dengan kemenangan." Mendengar Chen Jidian berbicara tentang mendekati akhir hidupnya, ekspresi dari Long Hao Chen menjadi suram dan menundukkan kepalanya dalam diam. Melihat ekspresi di wajah Long Hao Chen, Yang Hoyu kemudian berkata, "Kamu tidak perlu merasa seperti itu. Jika kamu dapat menunjukkan sebuah harapan sebelum saudara Chen pergi, aku yakin dia akan pergi dengan senyuman." Di sana, Chen Jidian mengangguk dengan tampilan berseri-seri. "Benar, saudara Yang, kamu pasti memanggil Hao Chen untuk sebuah tujuan. Cepatlah katakan apa tujuanmu." Yang Hoyu kemudian menjawab, "Hao Chen, aku memanggilmu ke sini untuk memberitahumu tentang masalah lain." Mendengarnya, Long Hao Chen mengangguk dengan hormat. Yang Hoyu kemudian kembali berkata, "Pembentukan aliansi baru sudah tak terhindarkan. Tujuan kita adalah untuk membentuk pemerintahan aliansi terpusat. Dan sekarang kamu sudah cukup kuat untuk menjalankannya. Tetapi kamu masih kekurangan satu hal, yaitu tahta ilahi." Mendengar tentang tahta ilahi, Long Hao Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Dia masih ingat dengan sangat jelas saat pertama kali dia menyaksikan tahta ilahi ayahnya. Tahta ilahi hukuman dan pembantaian telah meninggalkan kesan yang sangat dalam, memberinya kerinduan untuk menjadi seorang kesatria ilahi.